Di depan kereta, para jenderal iblis di bawah komandonya yang membawa kereta itu. Yang mengejutkan adalah bahwa para jenderal iblis terkemuka semuanya adalah basis kultivasi Tianzun. Sosok yang menjulang tinggi ini turun ke sini dan mendarat di satu sisi alun-alun dengan raungan keras, matanya menyapu kerumunan, dan tidak ada yang berani memandangnya. Orang ini adalah Raja Iblis baris pertama. Tidak ada yang tahu namanya, semua orang hanya tahu bahwa sejak mereka tiba di perairan Pulau Iblis Abadi, orang ini telah menjadi Raja Iblis pertama di bawah komando Raja Iblis Abadi, dan tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Tidak ada yang pernah bisa menantang posisinya sebagai Raja Iblis pertama. Jadi, lambat laun, semua orang lupa namanya. Dia tidak membutuhkan nama, dia adalah Raja Iblis pertama, dan Raja Iblis pertama adalah dia. Orang pertama di bawah komando Raja Iblis Abadi. Dia turun dengan napas yang mengerikan mekar di tubuhnya, duduk tinggi di sini. Semua orang terdiam, mendiang Tianzun. Melihat aura Raja Iblis pertama, mata Qin Chen tiba-tiba memadat, dan dia menghirup udara dingin. Raja Iblis pertama ini ternyata adalah mendiang Tianzun. Ini di luar dugaannya. Apakah lautan Dewa Iblis kekacauan ini begitu kuat? Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Mendiang Tianzun sebenarnya bukan apa-apa bagi Qin Chen hari ini. Jika dia mengungkapkan kekuatannya, dia dapat dengan mudah membunuhnya. Tapi yang dipedulikan Qin Chen adalah kekuatan seluruh klan iblis. Perlu dicatat bahwa di surga Teran, bahkan di tempat rahasia markas Tiangong, mendiang Tianzun dapat dianggap sebagai kekuatan tertinggi. Dalam pandangan Qin Chen, bahkan jika ada mendiang Tianzun di lautan Dewa Iblis kekacauan ini, jumlahnya tidak akan banyak. Tapi sekarang, Raja Iblis pertama adalah orang yang kuat di ranah mendiang Tianzun. Meskipun pria ini dikatakan menantang posisi 8 Raja Iblis, itu masih mengejutkan Qin Chen. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Kekuatan klan iblis sangat kuat. Pantas saja ia bisa melawan Teran selama ratusan juta tahun, dan menggunakan kekuatan satu klan untuk melawan 10.000 ras. Mata Qin Chen berkilat. Mungkinkah itu terkait dengan kolam gelap? Qin Chen tiba-tiba memikirkan formasi sumber iblis besar di kedalaman lautan Dewa Iblis kekacauan ini, kekuatan kegelapan yang aneh, dan kolam gelap misterius, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak di dalam hatinya. Jika ini masalahnya, itu masuk akal. Jika formasi sumber iblis memang terkait dengan leluhur iblis abis dan klan gelap, itu berarti leluhur iblis abis dan klan gelap seharusnya memiliki beberapa pengaturan di lautan Dewa Iblis kekacauan ini. Mungkin inilah alasan mengapa ada banyak orang kuat teratas di lautan Dewa Iblis kekacauan. Pada saat ini, Qin Chen menjadi semakin ingin tahu tentang laut Dewa Iblis kekacauan dan kolam gelap ini. Aku ingin melihat seperti apa kolam gelap ini. Itu bisa membuat perubahan besar di lautan Dewa Iblis ini, dan melahirkan begitu banyak orang kuat. Gumam Qin Chen matanya menyipit. Dalam tubuhnya, kekuatan takdir mengalir, samar-samar, seolah-olah dia menemukan rahasia besar dari sebuah klan iblis. Pada saat ini, dalam meditasi dinasti Qin, tiba-tiba, antara langit dan bumi, nafas yang mengerikan datang. Sosok yang menjulang tinggi di kejauhan antara langit dan bumi, langsung turun. Hahaha, tawa dingin bergema di seluruh dunia. Itu adalah sosok yang menjulang tinggi. Begitu muncul, seluruh pulau iblis itu meledak, seolah-olah itu beresonansi dengannya. Saya telah melihat Tuan Raja Iblis Abadi. Melihat orang yang datang, semua orang kuat yang hadir heboh dan memberi hormat. Sosok seperti iblis ini, melangkah maju dan datang ke alun-alun dalam sekejap. Di alun-alun, formasi melonjak, dan singgasana Raja Iblis naik ke atas. Raja Iblis Abadi duduk dan menjulang tinggi di atas bumi seperti seorang raja yang menghadap rakyatnya. Hari ini pertemuan Pulau Iblis lagi. Kursi ini tidak tahu berapa banyak orang kuat yang akan muncul hari ini, yang akan memberi kursi ini kejutan besar. Ucap Raja Iblis Abadi tertawa. Kami tidak akan mengecewakan Raja Iblis Abadi. Ucap banyak orang kuat meraung bersama, meraung ke langit. Bagus sekali, konferensi Pulau Iblis hari ini, tidak peduli apa hasilnya, apakah Raja Iblis baru akan menang atau tidak. Kursi ini berjanji bahwa yang terbaik akan memiliki kesempatan untuk memasuki kolam gelap, dan kesempatan untuk bertemu dengan Raja Iblis. Penting untuk dicatat bahwa dunia iblis tidak damai sekarang. Raja Iblis membutuhkan banyak orang kuat untuk bergabung dengannya.
Ini adalah kesempatanmu untuk melayani Raja Iblis. Tetapi jika kamu tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini, terserah kamu. Kata Raja Iblis Abadi dengan suara yang dalam. Kata-kata ini keluar, dan penonton mendidih. Terima kasih Tuan, ucap banyak iblis kuat semuanya bersemangat, dan semangat juang mereka meledak dalam sekejap. Kesempatan untuk bergabung dengan Raja Iblis, ini bahkan lebih mengasyikkan daripada pergi ke kolam gelap. Pada saat ini, Qin Chen bercampur di kerumunan, dan kesadaran ilahinya telah sepenuhnya jatuh pada iblis abadi. Sebelumnya, Qin Chen menyembunyikan tubuhnya di formasi sumber iblis, jadi dia tidak berani terlalu memperhatikan Raja Iblis Abadi. Pada saat ini, kesadaran ilahinya melonjak dan menatapnya secara diam-diam. Pada titik ini, Qin Chen tiba-tiba bergetar. Tianzun Puncak. Seperti yang dia duga, Raja Iblis Abadi adalah pria yang kuat. Dengan kekuatan seperti itu, sudah sebanding dengan kekuatan seperti penguasa Kuil Void, Ji Tianqi, dan patriark keluarga Ji kuno. Tapi mengapa nafas Raja Iblis Abadi ini memberiku perasaan aneh? Gumam Qin Chen sedang berpikir. Di atas tahta, ketika kesadaran ilahi Qin Chen menyapu Raja Iblis Abadi, alis Raja Iblis Abadi sedikit mengernyit. Entah kenapa, dia merasa diintip. Apakah ada orang kuat yang lewat? Gumam Raja Iblis Abadi. Aura iblis yang mengguncang langit bangkit. Aura iblis ini mengandung aura gelap yang aneh, yang meledak seketika, menyapu dunia. Itu membuat takut banyak orang kuat di bawah dan membuat mereka gemetar. Apa yang terjadi pada Raja Iblis Abadi? Qin Chen juga terkejut. Bagaimana Raja Iblis Abadi bisa merasakan pengintaiannya? Ini mustahil. Itu hanya Tianzun Puncak, meskipun kuat, dengan kekuatan Qin Chen saat ini, pihak lain seharusnya tidak dapat mendeteksinya. Tidak, itu adalah kekuatan kegelapan yang aneh. Pikir Qin Chen tiba-tiba menemukan petunjuknya. Pantas saja menurutku aura Raja Iblis Abadi ini aneh. Aura iblis pada orang ini sangat aneh hingga mengandung atribut kekuatan kegelapan. Mungkinkah klan iblis telah menguasai metode untuk sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan kegelapan? Memikirkan hal ini, Qin Chen mengerutkan kening. Pada saat ini, Lord of Abyss Demon, Wan Ling Mozun, dan Tian Huzun juga merasakan anomali pada Raja Iblis Abadi, dan mereka berubah warna. Mengintegrasikan kekuatan kegelapan adalah hal yang selalu ingin dilakukan leluhur abisal. Untuk alasan ini, leluhur abisal telah melakukan banyak upaya. Mungkinkah dia berhasil? Jika demikian, tidak heran jika kekuatan lautan Dewa Iblis kekacauan ini akan meningkat begitu cepat. Dengan hati yang bermartabat, Qin Chen segera memulihkan kembali kesadaran ilahinya dan menyatukan nafas. Kesadaran energi iblis pada Raja Iblis Abadi berubah menjadi badai, tetapi tidak peduli bagaimana dia merasakannya, dia tidak pernah merasakan bahwa ada kekuatan tertinggi yang dekat dengannya. Apakah itu hanya ilusi? Gumam Raja Iblis Abadi mengerutkan kening. Dia menarik kembali energi iblis itu. Lalu, mengangkat tangannya. Seberkas cahaya bersinar, terang tak terbatas. Dalam sekejap, alun-alun bawah tanah yang luas, ada susunan besar yang mengerikan. Satu demi satu, dunia tiba-tiba muncul, seperti sebuah arena tantangan. Itu adalah medan duel. Saat ini, tampaknya orang-orang tidak berada di alun-alun, tetapi di medan duel. Udara pembunuhan yang tak berujung melonjak, cahaya iblis melonjak, dan dunia tampaknya menghadirkan lautan darah mati. Konferensi Pulau Iblis terbuka. Sebanyak 18 arena, muncul di antara langit dan bumi, sebagai arena berdarah. Semuanya, platform pertempuran berdarah terbuka. Mari tunjukkan penampilan terbaik Anda kepada kursi ini. 18 Raja Iblis, naiklah ke atas panggung. Kata Raja Iblis Abadi dengan suara keras. Tiba-tiba, itu menjadi sensasi. Ayo naik ke atas, ucap Raja Iblis Batu Hitam berkata rendah, membawa Qin Chen dan yang lainnya, langsung terbang ke platform ketiga dari belakang. Tidak hanya Raja Iblis Batu Hitam, tetapi Raja Iblis lainnya juga menukik dan naik satu demi satu. Sebanyak 18 Raja Iblis, dengan Jenderal Iblis di bawah komando masing-masing, menempati 18 platform. Hal pertama yang harus dimulai adalah mempertahankan arena tantangan. Qin Chen melihat sekeliling dan melihatnya sekilas. Ada total 18 platform pertempuran darah. Setiap platform pertempuran darah, Raja Iblis membawa Jenderal Iblis di bawah komandonya. Selain itu,
Platform pertarungan darah tempat Raja Iblis memiliki urutan tertentu, dari depan ke belakang, dari Raja Iblis pertama hingga Raja Iblis ke-18. Platform pertempuran berdarah Qin Chen menempati peringkat ke-16 di antara banyak platform pertempuran berdarah. Dan platform pertempuran berdarah untuk Raja Iblis pertama, hampir di atas tahta Raja Iblis abadi, semakin jauh, semakin rendah peringkatnya. Di sini, semuanya terkait dengan kekuatan, meskipun arenanya sama, sangat jelas. Menurut aturan lama, konferensi Pulau Iblis dimulai dengan menantang Raja Iblis. Raja Iblis peringkat pertama hingga 12 tidak dapat berpartisipasi dalam tantangan untuk saat ini, sedangkan Raja Iblis peringkat dari 13 hingga 18 bisa ditantang oleh siapapun di bawah panggung. Pemenangnya akan menjadi Raja Iblis baru. Namun, tantangan Raja Iblis sangat sulit. Jika Anda ingin menjadi Raja Iblis baru, Anda harus mengalahkan Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis ini terlebih dahulu. Semoga beruntung untuk kalian semua, dan semoga di antara kalian bisa melahirkan seseorang yang membuat kursi ini menyegarkan. Kata Raja Iblis abadi dengan senyum tipis. Segera, 12 iblis teratas berdiri di arena tantangan, memandang 6 iblis terbawah dengan tatapan tenang, berdiri menyendiri. Pertempuran ini tidak mengharuskan mereka untuk bertindak. Karena hanya 6 Raja Iblis terbawah yang akan ditantang. Raja Iblis Batu Hitam, dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak orang kuat kultivasi lepas di lautan iblis kekacauan. Mereka semua menunggu dengan penuh semangat untuk menjadi Raja Iblis baru. Bisakah bawahan Anda memblokir putaran pertama tantangan? Pada saat ini, Raja Iblis Sui Jiao berkata sambil tersenyum, dan matanya tertuju pada Raja Iblis Batu Hitam, jika Anda berjanji untuk menjadi wanita saya dapat berjanji untuk membiarkan Iblis Bulu Hitam saya bergabung dengan Pulau Hati Iblis Batu Hitam Anda dan menjadi Jenderal Iblis Anda, yang dapat memblokir banyak penantang untukmu. Jika tidak, dengan peringkat 16 iblismu, saya khawatir Anda akan diskors. Ucap Raja Iblis Sui Jiao tertawa. Tawa itu sangat nakal dan sombong, tetapi tidak ada yang berbicara di lapangan, bahkan Raja Iblis abadi. Pergilah. Ucap Raja Iblis Batu Hitam berkata dengan marah. Hal-hal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, ketika kamu berlutut dan memohon padaku. Ucap Raja Iblis Sui Jiao mencibir, tetapi dia tidak marah, tetapi matanya menjadi lebih dingin. Saat ini, di alun-alun, sudah ada orang-orang kuat yang berjalan keluar. Aku akan menantang Raja Iblis ke-18. Dengan raungan yang mengerikan, ini adalah pria kuat dengan tubuh besar. Kultivasinya sangat mengerikan. Dengan raungan, dia berubah menjadi Paus Iblis dan bertarung melawan Raja Iblis ke-18. Klan Paus Iblis. Ucap banyak orang menghirup udara dingin, tidak heran orang ini berani menantang. Dia adalah orang kuat dari klan Paus Iblis. Di zaman kuno, itu juga merupakan penguasa di lautan iblis kekacauan ini. Namun, karena semakin banyak iblis dari seluruh dunia memasuki laut iblis kekacauan, klan Paus Iblis telah kehilangan statusnya sebagai penguasa laut iblis kekacauan. Sekarang, klan Paus Iblis yang kuat ini, begitu dia muncul, dia meledak dengan nafas Tianzun, mengaum, Paus Iblis besar menyerang Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis ke-18 di ring terakhir, menyerangnya dengan kuat. Bunuh dia, teriak Raja Iblis ke-18, dia seorang pria parubaya dengan kulit gelap dan terlihat garang. Dia siap untuk itu. Ya Tuan. Tidak perlu Raja Iblis ke-18 berbicara, para Jenderal Iblis di bawah komandonya telah melangkah maju. Cahaya iblis dari semua warna naik ke langit, berubah menjadi gelombang iblis dan tersapu. Namun, saat berikutnya, gelombang iblis tak berujung meledak berkeping-keping, banyak Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis ke-18, bahkan di bawah serangan orang kuat Paus Iblis yang besar ini, langsung terbang keluar, memuntahkan darah dan jatuh ke arena tantangan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Banyak Jenderal Iblis di bawah komando Raja Iblis ke-18 juga terkejut. Mereka dikalahkan dengan satu pukulan. Setelah jatuh ke arena tantangan, ia secara alami kehilangan kualifikasi untuk terus mempertahankan tantangan tersebut. Bagus sekali, pantas saja kamu berani menantangku. Ternyata kamu yang kuat di tingkat Tianzun. Sayangnya, tidak semua Tianzun bisa menjadi Raja Iblis. Ucap Raja Iblis ke-18 meraung, tombak muncul di tangannya, dan dia mengayunkan tombak ke orang kuat dari klan Paus Iblis.
Orang kuat dari Paus Iblis itu meraung dan langsung maju. Bayangan tombak yang mencapai langit jatuh, mengguncang langit dan bumi, dan langsung mengguncang orang kuat dari klan Paus Iblis yang terbang mundur. Namun, orang kuat dari klan Paus Iblis tidak dirobohkan dari arena tantangan, juga tidak terbunuh. Tubuhnya penuh dengan cahaya iblis, dan serangkaian rune ajaib meledak, dengan cepat berubah menjadi baju besi dan menyerang lagi. Tiba-tiba, kedua belah pihak bertarung lagi, dan cahaya sihir yang mengerikan muncul di langit. Di ruang platform ke-18, kekuatan iblis terus-menerus pecah dan bertabrakan satu sama lain secara gila-gilaan. Ini mengejutkan semua orang, pertempuran pertama ini sangat mengasyikkan, lalu seberapa bergairah pertempuran selanjutnya. Saat ini, di bawah ring, ada orang kuat lainnya yang naik ke langit. Hahaha, izinkan aku menantang Raja Iblis ke-17. Tawa terdengar, dan iblis kuat lainnya bergegas ke arena ke-17. Orang ini ditutupi dengan baju besi hitam, memegang pedang, dan pertahanannya sangat luar biasa. Begitu dia muncul, aura Tianzun langsung mekar, dan pedang itu membelah, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lautan luas, dan menebas ke arah para jenderal iblis di bawah komando Raja Iblis ke-17, seperti badai. Pedang pria itu terbuka dan tertutup dengan kekuatan besar, dan para jenderal iblis di bawah komando Raja Iblis ke-17 tiba-tiba dihancurkan satu persatu, muntah darah dan terbang terbalik, tidak dapat melawan. Master Iblis Pedang memukul mundur banyak jenderal iblis di bawah komando Raja Iblis ke-17, dan langsung menyerang Raja Iblis ke-17. Mata Raja Iblis ke-17 ganas dan meraung. Ia pun bangkit untuk mempertahankan martabatnya. Pertarungan yang luar biasa, di arena tantangan 17, juga terjadi. Ini mengejutkan banyak orang di lapangan. Luar biasa, ada Tianzun lain yang kuat, dan sekilas, terlihat jelas bahwa orang ini bukanlah Tianzun yang baru saja menerobos, tetapi telah berada di alam Tianzun selama bertahun-tahun dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana bisa begitu banyak orang kuat baru muncul di konferensi Pulau Iblis kali ini? Ini mengejutkan. Ketika orang-orang terkejut, menarik, kamu memiliki kesempatan untuk menantang Raja Iblis ke-18 dan ke-17, maka kursi ini akan menantang Raja Iblis ke-16. Suara dingin tiba-tiba terdengar, suaranya sangat keras, seperti jari meluncur di atas kaca, sangat tidak nyaman. Saat berikutnya, sosok seperti hantu tiba-tiba menyapu arena tantangan dan langsung menuju arena tantangan Raja Iblis ke-16 tempat Qin Chen berada. Kecepatan suaranya sangat cepat sehingga hampir terlambat untuk bereaksi. Hampir dalam sekejap mata, sudah di depan arena tantangan. Saat berikutnya, dalam kehampaan, cahaya pedang menyapu, tapi itu adalah iblis raksa yang sangat mengerikan, memegang pedang tajam dan menebas dengan pedang. Bersamaan dengan pedangnya, ki pedang yang mengerikan melonjak, seolah bisa membelah langit dan bumi. Tidak baik, Tuan Iblis, hati-hati. Ucap Jenderal Iblis Hei Feng dan yang lainnya. Berseru kaget. Mereka tidak berani ceroboh. Mereka dengan cepat mengangkat senjata mereka dan bergegas ke langit. Hanya saja, sebelum mereka bertarung melawan penantang. Tiba-tiba, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka semua. Itu adalah Qin Chen. Kalian semua kembali, ini, berikan padaku. Kata Qin Chen acuh tak acuh. Saat berikutnya, pedang iblis hitam muncul di tangan Qin Chen. Pedang iblis keluar, dan energi pedang yang mencapai langit, langsung mengguncang dunia. Pendekar pedang iblis. Ini konyol. Ucap Qin Chen terkekeh, mengeluarkan pedangnya, meletakkannya kembali, dan kemudian jatuh lurus ke arena tantangan dengan mata acuh tak acuh. Saat berikutnya, niat pedang yang mengerikan di kehampaan meroket dalam sekejap, berubah menjadi sungai ki pedang. Itu langsung membungkus iblis raksa dan mendengar ledakan. Cahaya pedang yang dipotong oleh iblis raksa langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, itu berubah menjadi tubuh iblis. Dalam kengeriannya, pedang Qin Chen melahap segalanya, dan benar-benar menelan iblis raksa, dan membunuhnya menjadi ketiadaan. Dalam kehampaan, ada kabut darah mekar, perlahan melayang. Pada saat yang sama, dengan suara gemerincing, setengah dari pedang yang patah jatuh di arena tantangan, kehilangan kilaunya. Dengan tusukan, sebelum semua orang sempat merasakan kekuatan penantang ini, orang ini sudah dibunuh oleh Qin Chen, tanpa tulang tersisa. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir.
Semuanya, siapa lagi yang ingin menantang Raja Iblis Batu Hitam? Di atas ring, mata Qin Chen acuh tak acuh, melihat banyak pria kuat di bawah panggung. Jika kamu ingin mati, naiklah. Kata Qin Chen dengan mata tegas, sangat mendominasi, seperti dewa, memberi orang perasaan bahwa mereka tidak bisa memandang rendah dirinya. Seluruh adegan terguncang dalam sekejap. Semua orang tercengang, ini. Pertempuran berakhir terlalu cepat. Bahkan banyak iblis kuat di belakang juga menunjukkan sedikit keterkejutan dan mengerutkan kening pada Qin Chen. Tidak ada yang memperhatikan bahwa bahkan Raja Iblis Abadi memandang Qin Chen, dan bergumam dengan sedikit cahaya, diikuti dengan senyum penuh arti dari bagian bawah matanya. Di bawah komando Raja Iblis Batu Hitam, kapan dia merekrut master seperti itu? Ini sangat menarik.